Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Bimbing dan sertai kami dari awal hingga pertengahan dan hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang gersang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang gersang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan sehingga kita dapat mengerti akan firman yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang kecil ini ya Tuhan, dan lemah ini Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan didengarkan pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, tema cerita firman Tuhan pagi hari ini yaitu menolong dengan perbuatan. Terambil dari kitabnya 1 Samuel 25 dan kita akan baca dari ayat 2 sampai yang ke-35. Cukup panjang adik-adik. Tapi nanti Kakak Maura akan membantu kita mulai membaca dari ayat 32 sampai yang ke-35. Nanti di rumah adik-adik bisa baca, yang sudah bisa membaca ya.
Dan yang belum bisa membaca bisa minta tolong papa mama untuk membacakannya. Sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Kakak Maura akan membacakan untuk adik-adik ayat 32 dan 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun datang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu pada itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Terima kasih Kakak Maura. Nah, pembacaan dari ayat 32 sampai 35 itu adik-adik adalah inti dari tema kita, yaitu menolong dengan perbuatan. Judul dari kitab ini adalah Daud, Nabal, dan Abigail. Ini adalah tiga tokoh dalam bacaan tadi adik-adik ya, dari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 35. Nah, Bapak Nabal ini adalah bapak yang sangat kaya adik-adik. Orang kaya sekali, ternaknya banyak ya, kebun-kebunnya luas sekali. Pada waktu itu domba-dombanya itu akan diambil bulu-bulunya. Jadi para gembalanya kerja keras adik-adik. Dombanya aja ada 3.000, kambing-kambingnya ada 1.000. Cukup banyak adik-adik. Nah, pada saat itu di tempat itu juga ada Bapak Daud dan para pengawal-pengawalnya. Bapak Daud menyuruh para pengawal-pengawalnya untuk membantu para gembala-gembala Bapak Nabal itu untuk menjaga domba-domba, ternak-ternak kambingnya itu agar tidak dirampok atau dicuri orang dan juga tidak dimakan oleh binatang buas adik-adik. Setelah mereka menjaga dari pagi, siang, malam dan seterusnya sampai selesai pengguntingan bulu-bulu itu, ya capeklah ya para pengawal-pengawalnya Bapak Daud itu. Kemudian Bapak Daud mengatakan begini kepada pengawalnya, "Kamu ke Bapak Nabal sana minta makanan dan minuman." Waktu mereka ke sana adik-adik, apa yang terjadi? Bapak Nabal tidak memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Malah dia mengatakan dia tidak mengenal orang-orang tersebut. Lah, pengawalnya langsung datang dong ke Bapak Daud dan mengatakan bahwa mereka tidak diberikan. Marahlah Bapak Daud adik-adik ya, karena kebaikannya tidak dibalas juga dengan kebaikan oleh Bapak Nabal. Karena Bapak Nabal ini adalah seorang bapak yang sangat jahat dan sikapnya tidak baik. Tapi adik-adik, dia mempunyai seorang istri yang sangat baik hati, yaitu Ibu Abigail. Waktu dia mendengarkan gembala atau pekerja dari Bapak Nabal mendengarkan perkataan Daud yang sangat marah kepada Bapak Nabal, dia dengar waktu Bapak Daud mengatakan, "Kalau gitu kita akan ke Bapak Nabal, saya akan membuat hal yang tidak diinginkan kepada Bapak Nabal." Takutlah ini pengawal gembalanya. Lalu dia mengatakan kepada Ibu Abigail, dan Ibu Abigail menolong dengan baik adik-adik. Walaupun dia tahu suaminya itu jahat, tapi dia mau menolong suaminya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Ibu Abigail cepat-cepat membuatkan makanan yang enak, membawa minuman yang banyak untuk diberikan kepada Bapak Daud dan pengawal-pengawalnya. Waktu Ibu Abigail datang adik-adik, dia memohon maaf atas perbuatan suaminya adik-adik.
Karena Daud melihat ibu Abigail ini begitu baiknya adik-adik, dia mau menolong suaminya yang jahat ini agar bapak Daud tidak marah dan menjadi perkelahian dan menjadikan ibu Abigail juga jadi susah adik-adik bersama para pekerjanya. Dan bapak Daud memaafkan akan kesalahan bapak Nabal karena dia melihat ibu Abigail itu menolong bukan hanya dengan perkataan adik-adik, tetapi dengan perbuatan. Dia memberikan makanan dan minuman agar para pengawal dan bapak Daud tidak merasa kelaparan dan kehausan adik-adik, karena sudah membantu para pekerja bapak Nabal. Nah, dari cerita ini adik-adik, bahwa kalau kita melakukan perbuatan menolong dengan perbuatan kepada orang lain adik-adik, itu akan menghindari dari bencana dan penderitaan adik-adik. Apa yang terjadi kalau umpamanya ibu Abigail tidak datang adik-adik? Bahkan perkebunannya dan semuanya akan dirusak oleh bapak Daud dan para pengawalnya adik-adik. Nah adik-adik, makanya kita belajar dari ibu Abigail, menolonglah dengan perbuatan, jangan hanya dengan kata-kata. Boleh contoh adik-adik, kalau di rumah misalnya adik-adik, mamanya lagi capek mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, jangan tunggu disuruh dulu adik-adik ya. Adik-adik harus berinisiatif menolong mama supaya mama tidak terlalu capek. Iya kan Kakak Maura? Kakak Maura mau menolong dengan perbuatan. Adik-adik di rumah juga mau melakukan menolong dengan perbuatan. Kemarin sama Kak Maura juga di sini mau, dan kemarin juga yakin adik-adik di rumah juga pasti mau adik-adik. Karena adik-adik juga bisa kalau umpamanya bermain di luar, adik-adik punya banyak sekali mainan, ada temannya yang tidak punya mainan, adik-adik bisa meminjamkan. Itu juga contoh menolong dengan perbuatan. Atau apapun yang bisa adik-adik tolong ya, yang teman-teman yang mengalami bencana misalnya, adik-adik bisa menolong mereka sehingga mereka tidak lebih menderita lagi. Nah adik-adik, siapa yang mau melakukan semua itu? Adik-adik di rumah pasti mau ya. Dan Tuhan Yesus menyukai anak-anak yang mau menolong dengan sikap yang langsung dilihat, yaitu perbuatan. Seperti yang ibu Abigail berikan contoh kepada kita, menolong dengan perbuatan adik-adik. Nah adik-adik, lakukanlah itu dengan seperti yang sudah kemarin ceritakan kemarin, dengan sukacita, bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, ibadah kita telah selesai. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan akan cerita firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mencontoh seperti Ibu Abigail yang sangat baik hati Tuhan, mau menolong dengan sangat baik, dengan
bukan hanya dengan perkataan, tetapi langsung dilakukan dengan perbuatan. Ajarkanlah kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami penuh dengan kelemahan. Tuhan berkati adik-adik kami di rumah, tetap berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah ibadah kami. Terima kasih sudah menyertai kami hingga akhir ibadah. Ini doa dan permohonan kami yang kami satukan, dan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bersama-sama dengan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kami selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah semua.